kalau belum punya akun Luno, sebenarnya Bapak Ibu bisa coba daftar terlebih dahulu dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu bisa coba beli Bitcoin. Dan untuk beli Bitcoin sendiri di Luno sangat gampang Bapak Ibu. Hanya ada 4 langkah saja. Jadi pertama Bapak Ibu bisa daftar. Setelah itu Bapak Ibu bisa verifikasi identitas. Cukup menyediakan KTP dan foto selfie. Setelah itu Bapak Ibu bisa langsung deposit. Dan deposit kita instan ya Bapak Ibu. Jadi begitu dikirim langsung masuk. Dan setelah itu Bapak Ibu langsung bisa beli Bitcoin pertama Bapak Ibu di Luno. Oke, jadi untuk Bapak Ibu semuanya, sudah tidak sabar, saya tahu kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu mematikan videonya ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada Bapak Ibu yang kami matikan videonya secara langsung ya. Jadi untuk tim Luno mungkin bisa dibantu untuk mematikan video dan audio dari peserta yang mungkin secara tidak sengaja menghidupkannya ya. Oke, jadi mungkin mohon maaf Bapak Ibu, kami akan matikan beberapa video. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelumnya, karena tadi memang ada beberapa ataupun Bapak Ibu yang memang belum tahu Luno ataupun belum begitu mengerti tentang aset kripto ataupun cryptocurrency, kami ingin mengingatkan bahwa di Luno kami punya satu program namanya Luno Academy. Jadi tadi kalau Bapak Ibu lihat di kolom chat kita ada yang bilang kangen Luno Academy. Nah, jadi Luno Academy ini dulu awalnya adalah satu program 1 bulan di mana kami memberikan pelatihan secara intens. Tapi sekarang kami berikan pelatihan ini ke semua pelanggan ataupun calon pelanggan kami. Dan Bapak Ibu bisa langsung lihat di YouTube ataupun di Udemy, di mana Bapak Ibu langsung bisa lihat video untuk belajar tentang Bitcoin dan juga cara menggunakan Luno. Dan mungkin nanti Bapak Ibu mungkin akan melihat saya lagi juga sebenarnya di Luno Academy ya. Tapi jangan bosan-bosan ya Bapak Ibu ketemu saya. Oke. Jadi kita sebelum masuk saya ingin mengingatkan karena tadi ada yang minta takjil Bitcoinnya di akhir acara ya Bapak Ibu. Jadi mohon kami ingatkan untuk mengikuti acara dari awal hingga akhir. Oke, langsung saja kita masuk. Oke, saya udah kasih bocoran nih tadi. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu di sore hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu hadir di sini karena ingin mendapatkan banyak informasi dari guest speaker kita. Nah, untuk hari ini, topik kita untuk talk show hari ini adalah memilih tipe investasi kripto terbaik. Dan di sini saya ingin ingatkan, terbaik adalah tergantung sebenarnya. Tergantung dari Bapak Ibunya. Terbaik menurut Bapak Ibu dan sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing. Nah, kondisinya seperti apa? Nanti kita dengarkan langsung dari narasumber kita pada sore hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, sudah ada trader versus investor. Dan sudah ada fotonya juga ini. Nah, siapakah kedua narasumber ataupun bintang tamu ya, saya sebut ya, bintang tamu kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Fazrul Rahman K ataupun Bapak Fazrul Rahman Karim ya. Nah, beliau adalah speaker pertama kita dan beliau dari sisi trader. Oke, ada yang bilang Thanos. Berarti Bapak aktif di ini ya Pak. Bapak aktif di Telegram kita ya, karena memang Pak Fazrul namanya Thanos kalau di Telegramnya kita. Jadi beliau ada berprofesi sebagai karyawan swasta dan beliau sudah menjadi seorang trader dari tahun 2018. Nah, bayangkan Bapak Ibu, sudah dari kapan nih beliau sudah menggeluti dunia pertradingan cryptocurrency ini. Nah, speaker kita yang kedua yang tidak kalah menarik atau tidak kalah hebatnya malam hari ini, sore hari ini adalah Bapak Hansen. Jadi Bapak Hansen juga sudah siap untuk membagikan informasi dan juga pengetahuan serta ilmu beliau dari sisi investor. Dan untuk Pak Hansen sendiri, beliau berprofesi sebagai seorang wira swasta, lebih tepatnya sebagai seorang kontraktor ya. Dan untuk Bapak Hansen, beliau sudah mulai investing
sejak tahun 2017. Nah, bayangkan, sudah berapa tahun tuh Bapak Ibu? Berarti 2017, udah 4 tahun ya Pak ya. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, jangan kemana-mana, ikutin terus talk show kita dari awal sampai akhir, karena saya yakin sudah banyak sekali ilmu yang akan ataupun ingin dibagikan oleh speaker kita pada sore hari ini. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai talk show kita, trader versus investor. Tapi sebelum mulai, saya ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, bisa langsung sampaikan melalui kolom chat kita, dan nanti pertanyaannya akan dikumpulkan oleh tim Luno, dan nanti kita akan jawab di sesi tanya jawab. Oke, jadi karena kita akan mulai ke sesi talk show-nya, mungkin untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa dimatikan videonya, tapi di sini saya ingin menyambut ataupun mempersilahkan Bapak Hansen dan Bapak Fazrul. Oke. Halo Pak. Jadi terima kasih banyak untuk Pak Hansen dan Pak Fazrul sudah meluangkan waktunya di sore hari ini untuk berbincang-bincang bersama Luno Indonesia dan para peserta sesi talk show kita di sore hari ini. Oke. Jadi sebelum kita mulai Pak, mungkin ada satu hal nih Pak yang ingin saya tanyakan nih kepada Pak Fazrul dan ke Pak Hansen. Nah, tadi katanya Pak Hansen sudah dari 2017 kan ya, dan Pak Fazrul sudah dari tahun 2018. Nah, kita boleh tahu nggak Pak, apa faktor ataupun apa akhirnya membuat Bapak ingin terjun ataupun memutuskan akhirnya membeli Bitcoin pertama Bapak? Gitu. Nah, jadi kita mulai dari Pak Fazrul kali ya Pak. Oke, selamat sore semua. Terima kasih buat Mbak Deborah dan tim Luno yang sore ini telah memberikan kesempatan kepada saya, Fazrul. Kalau di Telegram lebih dikenal dengan AA Thanos atau AA Alul. Jadi pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing, berbagi kepada teman-teman semua mengenai investasi kripto, baik itu dari sisi seorang trader seperti saya maupun dari sisi seorang investor seperti Pak Hansen ya. Mungkin untuk pengenalan, pertama kali saya kenal kripto, kenal Bitcoin itu di tahun 2018, di mana waktu itu sama seperti tahun 2020-2021, Bitcoin menjadi trending topik di seluruh dunia, bahkan masuk di situs tradingeconomic.com. Nah, sehingga bisa dijadikan salah satu acuan untuk investasi atau trading. Pertama kali waktu itu ikut di 2018 itu daftar Luno, dikenalin oleh teman saya yang dianya tadi di komunitas saham. Tadinya saya sendiri punya komunitas saham. Nah, kemudian terjun di kripto 2018, awalnya coba-coba saja dengan modal yang kecil, saya hanya berani menaruhkan resiko di cryptocurrency hanya 5 juta rupiah pada waktu itu. Dan waktu itu juga di 2018 platform Luno juga masih relatif baru dan masih banyak question mark ya dari saya sendiri sebagai trader, apakah ini legal, apakah ini tidak scam. Jadi banyak pertanyaan di tahun 2018 sampai beriringnya waktu dan Luno juga semakin bertumbuh, dan beberapa kali event Luno di Jakarta saya ikutin. Saya punya keyakinan bahwa cryptocurrency ini bukan sebuah situs penipuan atau scam, dan mulai waktu itu saya memutuskan untuk fokus trading di cryptocurrency. Baik Pak, berarti sebenarnya saya bisa bilang awalnya karena harganya kemarin itu membludak ya Pak ya, jadi harganya naik, ya, beritanya di mana-mana, terus mau coba-coba, jadi modalnya dikit-dikit dulu ya Pak ya. Jadi waktu itu kenaikan Bitcoin 1 bulan 100% sama kondisi 3 bulan belakangan. Jadi mungkin banyak orang yang langsung melirik investasi apa sih dalam waktu sebulan bisa naik 100%.
Bener Pak. Tapi kemarin itu masuknya nggak nyangkut kan Pak? Atau nyangkut Pak? Ya, investasi di pertama kali saya waktu itu saya nyangkut itu 2 tahun. Dari harga 100 juta saya dibawa turun ke 50 juta. Butuh waktu 1 tahun untuk bisa mengembalikan modal. Saya baru profit di Luno itu di tahun 2020-2021 ini aja. Lumayan ya Pak waktunya ya, sabar ya Pak ya. Tapi udah profit kok ya Pak. Nah sekarang kita masuk ke Pak Hansen nih Pak. Jadi Pak Hansen apa Pak yang pertama kali membuat Bapak akhirnya memutuskan untuk membeli Bitcoin pertama Bapak kali ya? Oke, makasih Mbak. Halo semuanya, kayaknya ramai banget ya. Singkat cerita aja sih, biar bisa masuk langsung ke ini. Pertama kali dengar Bitcoin sebenarnya di 2015. Tapi karena pada dasarnya saya juga orangnya skeptis, jadi di 2017 lalu benar-benar mulai di dalam. Dan skeptis sehat itu perlu, apalagi di kripto ini. Kita kan tinggal di dunia di mana banyak mama minta pulsa ya, jadi istilahnya harus skeptis sehat perlu. Kalau penasarannya memang karena akibat pergerakan harganya. Di 2015 itu saya dengar waktu masih harganya 5 juta, habis itu pas dengar lagi di 2017 udah pas di 60 jutaan saya dengar. Makanya akhirnya oke, what's this? Dan dari situlah mulai perjalanannya. Sih baik Pak. Jadi sebenarnya kalau Pak Hansen udah mulai dari 2015, wah luar biasa banget ya Pak. Kalau misalnya kemarin udah pernah tahu. Kalau misalnya bener-bener maksud saya kalau gitu tahu-taunya mulai, wah kemarin luar biasa banget ya. Tapi nggak apa-apa Pak. 2017 juga masih cuan kok kita bandingkan sama sekarang ya Pak. Apalagi Pak Hansen ini tipenya investor ya Pak. Dalam artian lebih jangka panjang ya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau tahu bagaimana tips and trick dari Pak Fazrul dan Pak Hansen, bersabar karena itu pertanyaan kita yang kesekian. Nah sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, kalau tadi sudah ke Pak Fazrul duluan, sekarang kita mau ke Pak Hansen duluan. Nah kenapa nih Pak Hansen lebih milih sebagai seorang investor Pak, ketimbang sebagai seorang trader nih Pak? Kenapa investor ya? Jadi tiap orang kan punya situasi sama skill set yang beda-beda ya. Yang disuruh main bola, sama-sama olahraga, mungkin bisa disuruh, tapi kemungkinan mereka nggak bisa semaksimal potensi mereka masing-masing. Dan tujuan orang beda-beda, misalnya resource mereka pun beda-beda. Maksudnya ya tiap orang punya alokasi waktu, uang yang beda-beda. Kalau memang pekerjaannya sebagai trader ya wajar kalau misalkan memang lebih tertarik ke arah sana. Kalau cukup waktu uangnya pelajari trading, lalu silakan trading. Kebetulan saya kerjaannya cukup memerlukan waktu, jadi ya tujuan saya tetap bekerja maksimal supaya penghasilan yang didapat lancar, kemudian sebagian penghasilan itu saya rencanain untuk disimpan dan berkembang di dunia kripto ini. Lalu karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang nggak bisa ditinggalkan, ya inilah strategi paling sesuai sama kondisi sekarang, menyimpan sebagian dana di Bitcoin sambil DCA alias nabung teratur. Oke, nah tadi Bapak bilang ini adalah satu strategi yang paling cocok nih dengan untuk Pak Hansen. Jadi sebenarnya kalau orang nanya nih Pak, jadi investor ataupun investing itu apa sih Pak sebenarnya? Strategi apa sih ini sebenarnya? Investing kan intinya naruh dana menanam dana dalam jangka waktu tertentu untuk ambil bagian misalnya dalam perkembangan suatu bidang. Kalau ya diharapkan perkembangan itu bisa lebih tinggi dari inflasi. Setidaknya, karena kalau sekedar nabung di bank, ya memang betul secara nominal bertambah saldo, tapi daya beli malah turun kan. Misalkan mungkin awalnya sekian uang kita, tapi sekian itu pada waktu itu bisa beli 10 kilo beras. Tentunya setelah berapa lama ditabung, saldo naik. Kok cuma bisa beli 9 kilo beras. Makanya nabung tuh sebenarnya, mungkin kalau di zaman dulu orang-orang tua suka bilang,
tabung ya uangnya itu karena suku bunganya juga masih bagus. Kalau sekarang apalagi di negara-negara lain yang bunganya udah 0, sekian persen bahkan ke negatif rate, udah nggak cocok. Kalau di kripto tepatnya, karena ini satu ruang baru yang punya potensi sangat disruptif sebenarnya, dan punya potensi kalau paham tuh mengubah total cara kita interaksi di dunia internet. Dan karena scope implikasinya global, karena termasuk teknologi jaringan, ya itulah salah satu alasan kenapa saya pilih ke kripto juga. Tunggu sebentar, satu lagi. Ini kita bincang-bincang pengalaman dan lain-lain aja. I'm not a financial advisor. Kita cuma ngobrol santai. Ini harus disclaimer-nya harus keluar kan. Jadi cuma ngobrol-ngobrol aja kita. Udah, silakan lanjut. Oke, baik Pak. Jadi terima kasih Pak Hansen. Jadi kalau Bapak, saya bisa simpulkan sedikit ya Pak. Jadi dari sisi investor tadi, jadi Pak Hansen bilang sebenarnya kenapa beliau memilih menjadi seorang investor, sebenarnya dari keadaan ya Pak ya. Karena memang ada profesi lain lagi yang harus dilakukan dan mungkin tidak bisa mengalokasikan begitu banyak waktu setiap harinya ya Pak ya. Dan benar sekali. Dan ketika kita ngomong tentang investor ataupun investing, berarti sebenarnya itu adalah menyimpan uang ataupun menyimpan sejumlah dana kali ya Pak ya, dimana kita harapkan nilai dari dana tersebut itu bisa bertambah dari bertambahnya nilai dari aset itu sendiri ya Pak ya. Jadi nggak seperti nyimpan uang di bank nih yang 10.000 sekarang bisa dapat permen, tahu-taunya 10.000 tahun depan cuma dapat apa ya Pak ya? Nggak dapat 1 permen bahkan ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hansen. Jadi sekarang kita ke Pak Fazrul nih Pak. Jadi tadi kita sudah dengar dari seorang investor nih, kenapa beliau lebih memilih dari seorang investor. Sekarang ke Pak Fazrul nih Pak, kenapa Bapak lebih memilih menjadi seorang trader Pak? Oke, mungkin saya jadi fokus di trader ini, Luno bisa cek yang tahun terakhir ya, di kondisi pandemi. Dan saya juga ditawarkan Luno, program Luno Reward itu di awal Maret itu, situasi awal pandemi, di mana semua orang dituntut untuk bekerja dari rumah. Nah, ketika bekerja di rumah, karena saya profesinya sebagai project head di perusahaan, saya biasanya saya kerja itu project base, jadi harus pergi keluar kota, survei ke lokasi project untuk di bidang pembangunan listrik. Nah, jadi selama 1 tahun ini saya banyak waktu di rumah. Nah, jadi saya full time di rumah. Kemudian saya diinfokan oleh Luno, kemudian untuk ada program Luno Reward. Jadi sejak Maret tahun lalu itu saya fokus di trading Bitcoin, trading di Luno. Jadi cerita tahun yang lalu mungkin di awal sekali saya mengikuti program Luno Reward, di mana yang perlu dikejar itu adalah volume perdagangan dan konsistensi transaksi. Artinya kita bisa tidak setiap hari melakukan transaksi selama 24 jam, atau kita maksimalkan waktu kita di rumah untuk melakukan trading. Jadi kunci dari seorang trader itu yang pertama itu harus punya waktu. Dia harus punya waktu. Yang kedua harus punya modal. Kalau keduanya ini tidak terpenuhi, ya maka sia-sia aja. Kita punya uang tapi tak punya waktu, maka kita tidak bisa jadi seorang trader. Kita juga punya banyak waktu tapi modal terbatas, ya kita tidak bisa maksimal untuk mencari profit. Jadi 2 hal ini sebagai seorang trader, fundamentalnya kita harus punya waktu dan modal. Nah, jadi semakin banyak modal yang bisa kita transaksikan, maka peluang untuk mendapatkan profit lebih besar itu lebih baik ya. Mungkin dari Luno bisa diceritakan histori saya, pengalaman dari bulan ke bulan ya. Jadi profitnya nanjak terus Mbak ya, nggak ada nukiknya ya. Jadi itu sebenarnya benar berdasarkan proses aja, dan di proses itu akhirnya kita bisa memahami technical analysis itu mudah dan sangat mudah dan gampang untuk dipelajari.
Baik, baik Pak. Terima kasih banyak Pak Fazrul. Jadi kalau dari sisi trader, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin menjadi seorang trader, yang tadi dibilang Pak Fazrul bahwa yang dibutuhkan paling besar itu sebenarnya salah satunya waktu ya Pak ya. Karena kalau kita berbicara tentang trader, itu kita bicara tentang transaksi harian tuh lumayan banyak ya Pak. Jadi kalau mau kayak Pak Fazrul, yang menjadi salah satu misalnya orang yang transaksinya lumayan banyak, saya bisa bilang dalam artian transaksinya jual belinya cepat sekali ya gitu, karena memang dari sisi trader ya. Jadi beliau, saya juga sudah pernah dengar sih dari beliau bahwa beliau juga memang mengalokasikan waktu kadang pagi dan malam ya Pak ya. Jadi itu wajib ada untuk melakukan perencanaan dalam melakukan transaksi tradingnya. Oke, saya tahu kayaknya di kolom chat kita udah nggak sabar nih sebenarnya untuk mendengar bagaimana sih sebenarnya tips and trick atau bagaimana sebenarnya kegiatan trading ataupun investasi yang dilakukan oleh Pak Fazrul dan Pak Hansen setiap harinya. Mungkin bisa dikasih bocoran juga mungkin Pak dari semua ataupun transaksi trading ataupun investing yang Bapak lakukan selama ini udah cuan berapa banyak sih Pak? Atau berapa persen kali ya? Kalau banyaknya nanti ketahuan dong ya. Jadi mungkin persennya kali ya Pak ya. Jadi mungkin kita bisa mulai dari Pak Fazrul kali ya. Tadi kita sudah mulai dari Pak Hansen soalnya. Oke, Pak Fazrul bisa dibagikan Pak tips and triknya untuk menjadi seorang trader Pak. Oke, mungkin kalau dibilang profit ya, modal awal saya itu udah balik semua. Jadi modal awal itu saya maksimal deposit 2020 kemarin itu cuma 20 juta ya. Dari 20 juta itu saya mungkin sudah profit itu lebih dari 1000% ya sepanjang tahun ya, 1000%. Artinya saya sudah bisa narik 100 juta, kemudian di akun Luno saya masih ada 120 juta lebih saat ini. Dan saya dalam trading melakukan konsisten, artinya saya tidak menumpuk modal. Jadi modal bulanan saya itu saya maksimal itu di angka 50-60 juta untuk trading, dan itu cukup untuk melakukan transaksi di level diamond. Nah, sementara di Luno Reward sendiri sekarang kan rewardnya dibatasi ya, maksimal 50 juta satu bulan. Artinya untuk mengelola, untuk mendapatkan reward maksimal 50 juta dengan modal 100 juta itu di trading dengan akumulasi transaksi sehari mungkin bisa mencapai 1 miliar, itu minimal 30 juta per bulan kita bisa dapat penghasilan dari Luno. Kuncinya adalah kita konsisten dalam melakukan trading dan meningkatkan volume perdagangan. Artinya kita nggak takut-takut dalam melakukan beli dan jual. Beli di harga berapa aja, jual harga berapa aja. Nah, itu technical analysis itu untuk entry point aja sama exit plan kita. Nah, kalau lebih bagus kita selain kejar Luno Reward, kita juga kejar cuannya, selisih beli dan jual. Artinya dalam trading itu yang kita cari kan beli rendah, jual tinggi. Semakin tinggi, makin besar selisih beli dan jual, ya keuntungan yang kita dapat juga semakin tinggi. Nah, pada perjalanannya karena harga Bitcoin ini naik dan turun, bisa dalam hitungan menit atau hitungan hari bisa naik turun sampai puluhan juta. Nah, di situ kita lakukan technical untuk bisa melakukan entry point dan exit point yang tepat. Nah, sehingga cuan kita juga bisa maksimal ya. Berarti untuk Pak Fazrul sendiri sekali buat posisi Pak, itu biasanya di berapa Pak? Maksudnya hitungan dalam rupiahnya deh mungkin. Saya biasanya order itu kan rapi. Kalau di grup Telegram itu saya bilang rapi, guys, rapi. Artinya kalau untuk Bitcoin itu pembelian biasanya rata-rata per 0,01 Bitcoin. Artinya kalau di rupiah kan sekitar 8 jutaan ya. 8 jutaan untuk transaksi Bitcoin per order. Kalau di XRP, saya belakang XRP gak nekat ini mainnya karena high volatile sekarang. Itu saya bisa sekali transaksi itu per 1000 XRP. Dengan nanti membaginya per 250 untuk posisi jual. Kemudian kalau untuk yang Ethereum, biasanya saya kalau Ethereum itu per 1 sampai 0,25 sampai 1 Ethereum. Jadi dari 100% modal saya nanti bagi-bagi modal saya. Ada 50% di XRP mungkin, nanti Bitcoin sama Ethereum itu 50% modal. Karena di Luno itu uniknya transaksi di Bitcoin dan Ethereum itu bisa transaksi memutar ya. Artinya kita bisa transaksi dua arah. Jadi ketika kita beli di Bitcoin, kita bisa jual Bitcoin kita ke Ethereum, atau kita beli Ethereum bisa jual ke Bitcoin.
Jadi kalau kita jeli, sebenarnya transaksi Bitcoin dan Ethereum itu di Luno itu kita nggak perlu cat aja kita bisa untung, asalkan kita tahu perhitungannya, perhitungan selisih di pair Ethereum Bitcoin. Jadi itu yang saya lakukan tiap hari. Kadang saya sekarang taker saya lebih tinggi ketimbang maker, karena saya melihat peluang ada di antara Ethereum dan Bitcoin. Dan juga sekarang transaksi instan juga ya, walaupun biaya 2%, sekarang transaksi instan juga bisa menghasilkan untung yang lumayan. Transaksi yang tadi pagi aja saya transaksi instan aja saya hitung hampir 1 miliar dari pagi. Karena XRP dari pagi kan tiba-tiba naik ya Pak ya, melonjak hampir 100 poin kan lebih. Nah, jadi ada kesempatan kita untuk transaksi di bursa dan transaksi di instan, dan itu harus bermain cepat. Dan kita juga ketika kita bisa melihat peluang itu, otomatis ya kita dapat Luno reward dan juga untung tradingnya. Jadi sangat menarik trading di Luno ini karena kita bisa banyak cara untuk menghasilkan profit ya. Oke, baik Pak. Jadi untuk Bapak Ibu yang dari tadi agak bingung sebenarnya ketika Pak Fazrul bilang bisa dapat bonus dari Luno ataupun dapat Bitcoin tambahan, itu sebenarnya dari satu program Luno namanya Luno Rewards, di mana kami memang memberikan cashback dari transaksinya Bapak Ibu. Nah, tapi dari penjelasannya Pak Fazrul, berarti kita bisa bilang kalau jadi seorang trader itu Pak, kita harus bisa bagi-bagi modal ya Pak, berarti ya. Jadi kita harus bisa bagi-bagi modal, dan paling penting juga harus bisa technical analysis ya Pak ya. Jadi tahu kapan mau entry ataupun entry point-nya di mana dan exit point-nya di mana ya Pak ya. Dan tadi saya juga suka satu poinnya Pak Fazrul yang bilang yang penting beli bawah, jual atasnya gitu ya. Jadi kalau semakin jauh ya semakin untung, tapi kalau nggak jauh-jauh banget juga nggak apa-apa ya Pak ya, karena bisa benar, karena bisa dapat untung juga dari Luno Rewards ya Pak kalau di Luno. Jadi kalau diperhatikan di exchange Luno di pair Bitcoin itu kadang kan cuma selisih 1.000 ya, selisih 1.000 antara beli dan jual, penawaran dan permintaan. Jadi kalau saya pasang dua posisi beli dan jual, saya punya rupiah saya beli, saya punya Bitcoin jual. Ketika dua-dua laku itu saya udah dapat 0,24% di level diamond. Artinya ketika ada orang yang membeli barang saya atau menjual Bitcoinnya ke saya langsung dapat profit 0,12%. Artinya di situ yang saya kejar. Artinya transaksi itu ya harus kalau memaksimalkan reward ya transaksi harus maksimal. Maksimalkan modal, jangan modalnya disimpan aja di wallet nggak digunain. Oke, nah ini dari sisi trader ya Pak ya. Oke, karena banyak tipe nih Bapak Ibu. Jadi tergantung nih Bapak Ibu trader atau investor ya. Jadi balik lagi, memang Pak Fazrul ini adalah trader kelas berat ya. Saya bisa bilang karena memang beliau juga transaksinya juga banyak banget setiap harinya saya bisa bilang. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak mesti seperti Pak Fazrul karena beliau juga udah dari 2018 ya. Artinya beliau juga udah pernah bukan rugi sih sebenarnya ya Pak, tapi istilahnya gitu beli langsung turun harganya baru bisa balik modal di tahun 2020 ya Pak ya. Jadi untuk Bapak Ibu memang banyak yang bilang ini bisa untung instan ya, tapi jangan salah, ini bisa juga anjlok instan. Ketika harganya turun Bapak Ibu tahu-taunya panik ya. Oke, jadi terima kasih Pak Fazrul, nanti kita kembali lagi untuk trader. Nah sekarang kita masuk ke sisi investor nih Pak. Jadi kalau kita lihat dari sebenarnya dari profil orang Indonesia, di mana kita lebih suka yang apa ya Pak, yang enggak suka buat jantung deg-degan kali ya, karena kan kalau trader itu kita harus lihat tiap hari ya, kalau salah masuk, salah entry, tahu-taunya harganya turun gitu. Nah dari sisi investor nih Pak, bagaimana tips and trick yang Pak Hansen mau bagikan ke orang-orang yang sudah join ataupun gabung di event kita di sore hari ini Pak? Untuk investor? Yes, benar sekali Pak. Nih, satu sisi sebenarnya kalau investor sama trader itu sama-sama ngalokasiin waktu ya. Benar. Kalau investor lebih banyak ngalokasiin waktunya di awal supaya nggak salah pilih produk lah istilahnya. Kita harus benar-benar pelajarin yang mana yang layak untuk disimpan jangka panjang. Jadi sama aja sebenarnya, trader pun kan mengalokasikan banyak waktu untuk belajar trading pada awalnya kan. Benar. Tapi kalau misalkan riset itu udah beres dan udah ada keyakinan lah, karena kita ngeriset sendiri. Ingat ada
istilah you can copy my trade, but you can't copy my conviction. Dalam arti oke, lu bisa ngikutin cara gue, strategi gue lu bisa ikutin, tapi keyakinan gue lu gak bisa ikutin. Dalam arti kalau misalkan lagi turun tiba-tiba produk yang dia investasikan itu di satu sisi yang udah riset melihatnya itu sebagai diskon, tapi yang cuma denger aja kemungkinan panik. Nah, kalau hari-hari keseharian saya sih ya standar, kerja, olahraga, kalau menongkrong ayo, kalau waktunya istirahat ya tidur. Palingan untuk mantaunya, istilahnya mantau perkembangan secara fundamental ya pas lagi di jalan, lagi makan, saya browse berita atau dengerin podcast. Jadi ya mengefisiensikan waktu kosong yang ada tanpa ganggu aktivitas keseharian aja sih. Itu kalau tips. Nah, intinya gini, kalau untuk investor 3 hal yang utama yang penting buat investor adalah riset, dan riset. 3 kali itu kenapa? Karena memang itu yang paling betul. This is true. Bayangin kalau misalkan menitip anak ke orang lain kan pasti kita cari tahu dulu ya info sebanyak-banyaknya supaya nggak salah pilih. Benar. Ntar tiba-tiba anaknya dibawa kabur nggak lucu. Jadi pelajari dulu kayak visi dari projectnya, tim developernya, istilahnya komunitasnya, tokenomicsnya, tantangan apa yang kira-kira bisa ditemukan nanti, bagaimana langkah mereka mau menghadapinya, market cap-nya berapa, potensi disruptif ke bidang mana di ekonomi tradisional, dan dari situ bisa kebayang berapa potensi project yang dipilih itu. Benar, Pak. Kalau misalkan akhirnya bisa ngambil sebagian atau keseluruhan dari pasar yang ada di tradisional itu, ya lalu ya pantau aja fundamentalnya, apakah visi mereka tetap arahnya, apakah ada perubahan-perubahan yang major dalam proyek itu. Intinya variabel yang udah jadi dasar keputusan di awal, apakah ada perubahan berarti. Kalau ada, ya boleh di reassess, ya, istilahnya ini positif kah buat proyek ini atau ini negatif. Lalu coba hilangin noise lah. Banyak komentar-komentar yang pro dan kontra sepanjang perjalanan waktu. Harus bisa bedain yang mana info yang patut dikasih informasi perhatian ekstra, dan yang mana cuma noise, karena banyak pendapat yang sebenarnya keluar dari orang-orang yang sebenarnya cuma bisa keluar kalau orang itu belum pelajari, belum pahami. Kalau bisa kejawab mudah ya nggak usah diambil pusing sebenarnya. Oke. Jadi dari Pak Hansen ini sebenarnya juga agak unik ya. Jadi dari sisi investor, yang paling penting itu adalah riset ya Pak ya. Jadi kayak bisa dibilang tuh tak kenal maka tak sayang kayaknya pas banget kali ya Pak ya. Jadi harus kenal dulu baru bisa sayang ya Pak ya sama kriptonya ya. Jadi benar sekali. Jadi kalau tadi misalnya Pak Hansen bilang seorang investor itu harus banyak sekali mengalokasikan waktunya di awal ya Pak ya, untuk melihat Pak gitu ya, untuk melihat apakah saya bisa percaya nih ke satu proyek yang ini, ataupun mungkin bahasanya bahasa pasaran kita ke aset kripto yang ini atau ke koin yang ini gitu ya Pak ya. Dan paling penting juga yang tadi Pak Hansen bilang, seorang investor bukan dalam arti tidak meluangkan waktu sehari-hari ya Pak ya. Seorang investor juga ternyata harus terus ikuti berita, begitu ya Pak ya. Terus ikuti perkembangan dari proyeknya sendiri untuk lihat apakah proyeknya ini tetap berjalan atau totalnya crash ya Pak ya. Iya, kan nggak lucu tuh. Benar. Nah, jadi kita penasaran nih Pak dari sisi investor. Jadi kalau dari sisi trader kan mungkin kita punya target harian ya Pak ya, kalau misalnya Pak Fazrul tuh ada target hariannya gitu Pak. Nah kalau dari sisi investor, apakah Bapak punya target juga gitu Pak? Dan kalau kita bisa tahu nih Pak, dari awal banget tuh dulu udah investing di kripto sampai sekarang kira-kira berapa persen nih Pak udah untungnya nih Pak? Kalau ada portfolionya karena kan harga berubah-ubah. Oke Pak. Wah, kayaknya Pak Hansen udah siap banget ya. Kalau persentase, kalau BTC-nya sih, saya kan mulai tahu di 60 juta ya. Habis itu saya jarang masuk sekali masuk. Maksudnya adalah lump sum, saya nggak lakuin. Biasanya saya sebar lah. Kenapa? Karena ya volatility-nya kan lumayan ya. Kayaknya
secara psikologis saya sebenarnya kurang enak kalau misalkan pas kita masukin sekali berat, habis itu turun. Kayak coba gue tungguin sebentar lagi tadi. Jadi biasanya saya sebar, ya setidaknya pas turun, berarti bisa dapat lebih banyak. Cuman BTC waktu itu average di 80 jutaan. Jadi kalau BTC-nya sendiri udah naik 975,9%. Tapi di project yang lain dan saya sebenarnya fokus ke BTC, jadi alts, maksudnya koin-koin yang lain yang menarik memang saya beli juga, tapi itu lebih ke jangka medium, dalam arti nanti pun akan saya convert ke BTC tanpa nyebutin projectnya apa biar nggak shilling. Ada yang rata-rata sih masih naik 200, 300, 400%, cuman ada juga yang 2.700% sama 5.000%. Oke, tapi pernah nggak Pak salah masukin dana gitu? Jadi karena kurangnya riset mungkin atau gimana gitu Pak? Oh iyalah, kalau itu wajar, maksudnya. Wajar ya Pak ya? Pertama kali saya masuk ke space ini, istilahnya trading, udah nyoba karena sadar diri nggak ada skill ke situ juga. Jadi ganti strategi, maksudnya sesuai sama karakter masing-masing. Kena scam udah pernah, kena ninggalin koin di exchange kecil untungnya, bukan exchange nomor 6 di dunia seperti Luno. Habis itu exchange-nya kena hack sampai sekarang nggak balik-balik. Nah, jadi ya udah banyak pengalaman juga lah, dalam arti bukan pengalaman enaknya, yang nggak enaknya juga banyak, tapi itu jadi bahan pembelajaran. Benar-benar. Nah, jadi untuk Bapak Ibu banyak nih kita dapat info dari Pak Fazrul dan juga Pak Hansen bahwa jika ingin menjadi seorang trader ataupun investor sekalipun, yang paling penting itu ilmu juga sebenarnya ya gitu. Jadi kalau tadi Pak Fazrul juga bilang harus tahu technical analysis untuk menjadi seorang trader, dan Pak Hansen juga bilang harus banyak riset dulu nih untuk menjadi seorang investor biar nggak salah kucurin dananya kemana. Tapi tidak perlu khawatir, baik Pak Fazrul maupun Pak Hansen ternyata pernah juga salah strategi ya di awal ya. Jadi sebelum kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, sebenarnya saya ingin bagi sedikit juga. Jadi kalau dari saya juga sebenarnya udah terjun ke dunia cryptocurrency ini dari tahun 2017, Pak. Jadi dulu saya masuk itu ketika harganya masih 50 juta. Gitu. Jadi saya udah masuk dari 2017, tapi kalau saya tipenya kombinasi jadi saya kombinasi trader dan juga investor gitu. Kalau saya tipenya setiap bulan saya memang bagi dana gitu Pak. Oke, bagi dana sekian untuk saya simpan, jadi saya masukin savings wallet kalau di Luno. Setelah itu saya setengahnya pasti saya masukin ke modal untuk trading harian gitu. Jadi mungkin saya target hariannya nggak sebesar Pak Fazrul kali ya, ataupun mungkin saya Mbak Deborah dulu saya ingat pernah demo lumayan isi walletnya. Mungkin sekarang udah gemuk kali ya. Waduh. Mungkin ya Pak ya gitu. Jadi saya bisa bilang memang pengalaman pribadi juga gitu, baik mau jadi trader ataupun investor sebenarnya sama-sama bisa menguntungkan kalau Bapak Ibu gitu. Jadi tergantung dari profil kita masing-masing sama kesiapan masing-masing ya. Nah sekarang sebentar sedikit nambahin. Boleh, tapi yang Mbak Dep lakuin sebenarnya bagus, karena sebenarnya kalau saya pun kalau misalkan ngobrol sama teman-teman saya yang baru, awalnya sih saya suruh nabung teratur aja, cuman biasanya kalau lihat kanan kiri ternyata waduh ini naik cepat, akhirnya mereka mau juga nyoba trading. Selalu saya bilang alokasiin dana aja. Jadi ada satu yang untuk nabung teratur, ada yang satu untuk trading. Jadi kalau misalkan suatu saat pasar lagi bagus, tiba-tiba loncat tinggi cepat, ya jiwa tradingnya senang. Benar. Tapi kalau pas lagi turun, jiwa nabungnya senang. Jadi untuk balance psikologi jangan terlalu sering kena PMS, profit menurun syndrome. Benar Pak. Oke.
Lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Hansen. Oke, jadi Bapak Ibu, kita lihat sudah banyak sekali ternyata pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan dari saya mungkin kita hentikan dulu, kita masuk ke pertanyaan yang sudah diajukan dari peserta kita sore hari ini ya Pak. Oke, tunggu sebentar, kita akan masuk ke sesi pertanyaannya. Oke, jadi tadi sudah dikumpulkan oleh tim Luno. Oke, jadi banyak sekali nih. Lumayan banyak nih pertanyaan kita nih Pak. Jadi siap-siap ya untuk Pak Hansen dan Pak Fazrul. Nanti saya akan langsung berikan ke masing-masing. Mungkin yang pertama ya, untuk tim Luno jangan lupa di-up untuk pertanyaan yang mau dijawab terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama kali ya. Jika memilih menjadi, berarti ini ke Pak Hansen nih kayaknya nih. Jadi jika memilih menjadi investor, bagaimana menentukan taking profit pada aset kripto yang kita hold, Pak? Selain tercapainya tujuan keuangan. Nah, bagaimana nih, Pak? Kalau ini sebenarnya nggak susah. Intinya kita investasi sesuatu kan untuk meningkatin kualitas hidup juga ya. Dalam arti, kalau misalkan secara pribadi masih belum perlu, yang udah hasil yang dari invest, karena ada yang saya mau nge-hold sampai sekian tahun dan untuk sekedar saran aja, tips juga kalau misalkan mau investasi jangka panjang, sarannya sih kalau mau relatif lebih aman minimal 4 tahun. Kenapa ditanya? 4 tahun lama banget. Benar Pak. Karena sesuai siklus halvingnya BTC. Kalau tinggal lihat aja chart ke belakang dari 2012 BTC ada, makanya inilah dipelajari. BTC kan ada halvingnya setiap 4 tahun, supply barunya di cut in half, dipotong setengah. Kalau misalkan orang ekonomi kan pasti pernah lihat kurva demand sama supply, di mana nanti ada titik ketemunya setelah dia interaksi, disitulah harga. Tapi setiap 4 tahun supply-nya berubah, maksudnya supply barunya. Akhirnya interaksi itu jadi lagi sampai akhirnya nemuin lagi satu titik. 4 tahun kemudian begitu juga terus-terusan. Jadi untuk orang yang bisa baca chart, coba aja lah lihat harga BTC. Coba tunjukin satu tanggal di mana 4 tahun kemudian harganya lebih rendah. Kalau bisa, coba jawab. Ya, itulah kenapa saya nggak pusing. Maksudnya yang penting yang dilatih adalah kesabaran. Benar. Nah, untuk ngejawab pertanyaan tadi, ada aja orang yang masih ragu. Istilahnya, iya, gue udah percaya sih, tapi ngeri-ngeri sedap juga nih. Ya misalkan tiba-tiba dari modal udah naik 100%, misalnya udah naik 2 kali lipat. Kalau memang nyaman, gue tarik lah modal. Habis itu yang profitnya biarin aja dia lari, terserah dibawa sampai kemana. Silakan. Kalau misalkan suatu saat udah naik berapa kali dan memang ada perlu kebutuhan mendadak, ya ambil. Nggak ada yang harus sekian persen langsung ini, senyamannya. Karena ini investasi itu maksudnya untuk supaya meningkatkan kualitas hidup ke depan, bikin lebih nyaman. Lagian satu sisi yang menariknya dari punya suatu aset yang sebenarnya relatif jangka panjang naik daya belinya, istilahnya harganya. Keputusan kita untuk membelanjakan itu kita dilatih lebih bijaksana dibandingin cuma mau ini beli. Tapi akhirnya mulai muncul pertanyaan, mau beli ini, worth it nggak ya? If it's worth it, go for it. Oke, baik Pak. Jadi memang dari sisi investor ini juga agak unik ya Bapak Ibu gitu. Jadi selain memang kita pengen mendapatkan keuntungan, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan ya Pak ya gitu. Jadi baik dari sisi istilahnya kebiasaan, saya bisa sebutkan ya, kebiasaan ataupun historical
pergerakan harga dari aset itu sendiri pun patut untuk diperhitungkan sekali ya Pak ya. Gitu. Jadi untuk Bitcoin per 4 tahun nih. Nah, untuk Bapak Ibu yang bingung apa sih sebenarnya halving day itu apa sih Mbak Deb gitu. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke blog Luno Indonesia. Di situ ada informasi juga mengenai halving dan bagaimana pengaruhnya terhadap pergerakan harga Bitcoin ya setiap 4 tahun sekali. Oke, jadi sekarang kita masuk ke Pak Fazrul nih. Ini untuk kejar Luno Rewards nih Pak kayaknya nih. Oke, untuk Pak Fazrul ada pertanyaan nih Pak. Bagi tips jadi trader anti nyangkut dong. Terus untuk jual beli instan minimal berapa tips biar bisa nutupin fee instan. Plus bagi strategi kejar Luno Rewards. Nah, gimana nih Pak Fazrul? Ya kalau trader itu seperti ini ya, ada investor saham bilang itu Elon Musk ya. Ya trading itu seperti lari maraton gitu kan. Siapa larinya paling kencang ya dia yang duluan finish. Siapa yang napasnya nggak kuat ya dia ketinggalan. Nah, itu konsep dasar orang trader. Artinya trader itu harus gigih gitu kan, yang dia kejar apa profit, kemudian profit yang diraih dia dinikmatin. Nah, kalau saya begitu, saya ada profit saya ambil, tarik, nikmatin, karena itu tadi meningkatkan kualitas hidup kata Pak Hansen kan. Jadi kalau nggak kita ambil sekarang kapan? Jangan-jangan nanti hasil yang sudah kita dapatkan nggak kita nikmatin, atau nanti hilang di dunia internet, atau kita yang juga udah nggak bisa nikmatin hasil yang kita peroleh kan. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua tadi tips ya supaya nggak nyangkut gitu kan, anti nyangkut. Nah, sebenarnya dalam trading itu seorang trader pro juga pasti pernah buat kesalahan ya dalam entry point. Nah, tapi dia kalau saya biasa membatasi resiko, saya tidak pernah trading itu all in kecuali saya yakin bahwa ada selisih yang jauh. Seperti tadi pagi kan saya all in di XRP. Kenapa? Karena spread antara market Luno dengan market luar itu jauh. Sehingga saya cek market di Luno, di exchange yang dan di instan, ternyata ada selisih sampai 70-80 poin. Artinya di XRP dengan harga per sekarang umpamanya 3.000 dengan biaya 2%, artinya butuh selisih 60 poin. Artinya kalau ada selisih 70 poin saya masih gain 10 poin plus reward. Jadi saya gain 10 poin plus dapat reward. Tapi kesannya sepertinya saya memberikan fee transaksi yang besar ke Luno, tapi sebenarnya transaksi saya nggak masalah. Yang penting saya tingkatin volume. Saya bisa putar sampai kalau tadi XRP itu saya all in sampai 6-8 kali transaksi. Artinya saya putar, kemudian harga sudah stabil, ya sudah berakhir euforia di XRP. Karena pada waktu terjadi volatilitas yang tinggi, di situ terjadi kegaduhan pasar. Nah, saya suka yang kalau pasar lagi gaduh itu saya suka. Jadi ketika pasar lagi gaduh ada yang panic selling, ada yang panic buying, tapi dia tidak jeli melihat transaksi ini orang jual apakah rugi, apakah orang beli, apakah untung. Nah, di situ kita melihat peluang dengan hitungan sederhana aja kita bisa menentukan ini waktu yang tepat untuk melakukan instant buy, instant sell. Kemudian halo Pak Fazrul. Oke. Kayaknya ada kendala sedikit dari Pak Fazrul. Sorry terputus ya. Oke, gimana Pak? Boleh dilanjutkan. Gabung lagi, jadi kalau tiba-tiba disconnect. Jadi itu ya, jadi trading di Luno itu sangat unik dan mengasihkan. Kenapa saya semakin hari semakin cinta lah dengan Luno, dengan gaya trading saya. Jadi gaya trading saya kadang nggak perlu lihat chart, kadang saya lihat chart, kadang saya eksekusi ketika melihat ada peluang selisih. Jadi kayak mirip kayak money changer aja Mbak. Ketika ada perbedaan selisih harga USD di Bekasi dan Jakarta, ya saya ambil aksi, saya beli di Bekasi kemudian jual di Kelapa. Nah, begitu. Jadi kita beli sekoper, kita bawa sekoper untuk jual di tempat lain dan ambil profitnya saat itu juga. Tanpa harus menunggu grafik naik gitu kan. Jadi kalau untuk ini Pak, tips kejar Luno Rewards Pak, gimana Pak? Ya itu, untuk kejar Luno Reward kita, kalau saya itu ada tipsnya seperti ini. Dari 100 modal yang kita punya,
itu minimal kita transaksikan itu 20 kali sehari. Artinya kalau kita punya modal 10 juta, nah kita transaksikan 20 kali sehari, artinya kita bisa transaksi sehari itu 200 juta. Kalau konsisten selama 20 hari, artinya kita bisa akumulasi transaksi 2 miliar sebulan. Artinya otomatis kita udah masuk di level Luno Reward di mana gitu kan, apakah silver, apakah gold. Kalau seperti saya mungkin di diamond dengan transaksi 15M sebulan, itu dengan modal 60 juta aja dengan transaksi sehari 10 sampai 20 kali, artinya sehari bisa 1 miliar minimal transaksi. Artinya di 15 hari udah level diamond, Mbak. Otomatis reward yang saya dapat itu minimal itu 15 juta udah terakumulasi di dashboard Luno Reward. Jadi saya sekarang rata-rata pencapaian Luno Reward itu di atas 25 juta tiap bulan. Baik Pak. Modal dari modal yang ya kalau bilang udah sampai 60 juta ya bulannya. Baik Pak. Jadi untuk Bapak Ibu sekali lagi kami ingin ingatkan, tergantung ya Bapak Ibu. Jadi kalau Pak Fazrul punya modal 60 juta nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak pun punya modal kurang dari 60 juta juga nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi untuk Bapak Ibu sebenarnya yang tadi kita bisa ambil juga dari Pak Fazrul, yang sangat saya sukai adalah yang penting dia kejar aja ya Pak ya, dalam artian tuh jual beli, mau dia modal kecil juga nggak masalah ya Pak ya, karena di Luno sendiri memang itu mulai untuk exchange-nya kita mulai dari 0,0005 gitu Pak, jadi kalau harga sekarang sekitar di 400.000 ya Pak ya, dan kalau Pak Fazrul tadi bilang minimal 1 hari itu 20 kali ya Pak jual beli ya, gitu biar kekejar Luno Rewards-nya ya Pak. Gitu. Jadi untuk Bapak Ibu mungkin lebih ditingkatkan kalau ingin kejar Luno Rewards, yang ditingkatkan itu volume transaksinya ya Bapak Ibu gitu. Jadi volume transaksi ini, jadi misalnya ketika Bapak beli itu kami hitung satu volume dan tergantung Bapak Ibu belinya berapa. Misalnya 500.000 atau 5 juta begitu, dan gitu jual, nah kami tambahkan lagi volume transaksinya. Jadi kalau Bapak Ibu beli 500.000 jual 500.000, volume transaksinya sudah terhitung 1 juta begitu. Jadi Bapak Ibu bisa coba hitung-hitung lagi berapa nih kira-kira yang terkejar dalam 1 bulan. Kalau Pak Fazrul bisa sampai diamond, siapa bilang yang lain tidak bisa sampai diamond ya Pak ya? Oke. Nah, untuk pertanyaan yang lainnya, saya udah dapat notifikasi dari tim Luno, katanya waktu kita udah mau habis nih sekarang. Sedangkan pertanyaan kita lumayan banyak ya kayaknya. Nah mungkin kita mau minta izin. Boleh ngomong bentar saya? Boleh banget bentar. Pak. boleh banget Pak. Enggak. Oke. Jadi gini, kripto itu kan bidang yang baru, teknologi, makanya potensi early start untuk benar-benar mengubah kualitas hidup itu besar. Tapi saya bilang merubah, jadi bisa merubah lebih baik, tapi bisa juga merubah lebih buruk. Saya jelasin gitu ya, sorry. Tapi sebelum itu saya kasih selamat dulu ke kalian-kalian yang udah ngambil keputusan untuk ngelirik ke arah kripto, karena kebanyakan orang ngelihat ke kripto lalu takut, dan itu reaksinya wajar. Manusia punya kecenderungan fear dan unknown, takut terhadap yang nggak dia tahu, dan kenapa gitu ya otomatis karena kita lihat resiko, dan itu pun wajar. Tapi risk itu kan datang, kalau Warren Buffett bilangnya risk comes from not knowing what you're doing. Istilahnya kalau nggak tahu apa yang kita lakuin, ya pantesan resiko muncul, dan karena itulah jadi takut. Mengenai bahaya tadi, istilahnya kayak gini ya. Kita lihat di seberang jalan ada tukang es, apa ya kita main nyebrang aja. Kita kan harus pelajari cara nyebrang yang baik dan benar, lihat kanan kiri bahaya apa aja yang ada, dan kalau udah yakin cukup aman barulah nyebrang. Karena fair warning, ini saya ngerasa wajib untuk bilang, terlepas mau jadi investor maupun trader, banyak banget bahaya di kripto. Banyak scam, banyak project yang sebenarnya fungsi utamanya cuma ngambil duit kalian lalu lari, ada phishing attack. Jadi banyak yang lihat si tukang es krim ini seberang jalan auto lari ke arah sana dan akhirnya ketabrak, dan orang-orang lain lihat itu akhirnya nggak nyebrang karena takut. Tapi berbahagialah yang mau belajar dan akhirnya tahu harus lihat kanan kiri lalu nyebrang dengan aman, karena orang-orang seperti ya kalian inilah yang akhirnya duluan sampai dan duluan menikmati. Jadi
Itu sih kalau misalkan penutup dari saya. Jadi berbangga sebenarnya ya Pak ya, kita yang udah coba berani ya Pak ya untuk terjun ke dunia cryptocurrency ini ya Pak. Ya kurang lebih masih 2% penduduk dunia yang paham dan punya. Makanya tadi kalau masalah saya lihat sedikit ngintip ada yang pertanyaan masuk sekarang cocok atau enggak, tergantung strategi makanya. Tapi sebenarnya lihatlah Bitcoin udah berapa, padahal plus minus 2% penduduk dunia. Bisa ditanya juga nanti ke Mbak Deb, udah berapa usernya di Indonesia dan dibandingin sama berapa jumlah penduduk Indonesia, kayaknya masih kecil kan kalau persentasenya. Apa kabar kalau 10% penduduk dunia udah paham, 20%, 50%. Tapi itu pelajari, investasi nomor 1 itu ke diri sendiri kok, ke ilmu. Ya, benar Pak, benar. Minta tolong. Benar Pak. Saya setuju banget nih dengan Pak Hansen gitu, karena memang dari Luno pun Pak, kita benar-benar melihat ada satu kebutuhan untuk kita benar-benar harus mengedukasi masyarakat sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya Pak Hansen ikutin perjalanan Luno dari dulu, dari 2017 kali ya Pak ya, dulu kita sering banget ya Pak buat acara gitu. Jadi kita dulu bahkan di tahun 2018 kalau saya tidak salah tuh 18 akhir itu kita bahkan ke 7 kota Pak, khusus untuk edukasi sebenarnya. Edukasi orang-orang tentang apa sebenarnya Bitcoin, bagaimana sebenarnya di luar sana. Karena kemarin waktu harganya membludak, banyak sekali pihak yang tadi Pak Hansen bilang buat project hanya untuk bawa duitnya lari gitu. Dan bahkan banyak sekali yang mengatasnamakan Luno, jadi Luno palsu istilahnya seperti itu gitu. Jadi untuk Bapak Ibu penting sekali untuk membekali Bapak Ibu dengan segala macam pengetahuan ya, apalagi dalam dunia aset kripto ini, di mana sekali, maaf kata ini saya bukan menakuti Bapak Ibu ya, tapi ini adalah realitanya, sekali Bapak Ibu uangnya diambil orang, nah kita nggak bisa apa-apa lagi soalnya gitu. Jadi kalau di bank, kalau uang Bapak Ibu misalnya apa gitu, mungkin pihak banknya masih bisa narik dari orang itu atau gimana lah gitu. Tapi kalau untuk transaksi aset kripto ini benar-benar harus hati-hati begitu. Jadi jangan sempat terkena penipuan atau apapun itu. Jadi penting sekali untuk membekali diri dengan pengetahuan. Nah, untuk dari Pak ya bagaimana Pak? Enggak, mau ngelanjutin dikit dari tadi Mbak bilang. Orang yang baru dengar tadi kan bilang kalau misalkan transaksinya unreversible. Kalau kita udah kirim, itu nggak bisa diambil lagi. Kalau udah di tangan seseorang itu nggak bisa dikembalikan lagi. Beberapa orang pasti dengar itu dan melihatnya kayaknya bahaya dong. Sebenarnya bukan begitu. Kalau misalkan dilihat dari kasus penipuan seperti itu, oke, makanya kita harus edukasi supaya jangan sampai terkena itu. Tapi kalau kita ngelihat ke sejarah negara kita sendiri aja, waktu tahun 60-an krisis moneter di Indonesia, selain hiperinflasi, 90% dari giro dan deposito kita penduduk Indonesia itu secara sepihak dikonvert jadi surat obligasi negara. Gak usah percaya saya, verifikasi, tinggal di browse. Jadi di satu sisi dengan kita menitipkan ke institusi tertentu, iya ada keamanan dari penipuan dan lain-lain. Tapi tergantung kebijakan dari institusi itu. Kalau ternyata mereka perlu dan ngambil keputusan sepihak seperti di Yunani di 2013 lalu, yang akhirnya semua tabungan di atas sekian dipotong 20% atau berapa persen itu untuk bantu negara karena kebijakan moneternya yang salah, ya terima kasih. Tapi itu topiknya panjang itu. Lanjutlah Mbak. Baik. Jadi nanti itu mungkin kita buka topik sendiri lagi kali ya Pak ya. Oke. Nah, tadi dari Pak Hansen. Untuk Pak Fajrul ada kata-kata penutup Pak untuk peserta kita sore hari ini Pak? Mungkin saya yang terakhir berkaitan dengan ini kan aset kripto ini aset yang sangat berbahaya ya. High risk, kalau saya bilang bahayanya apa? Bahaya bisa jatuh miskin, bisa jadi orang kaya bisa. Makanya perlu kita memilih koin itu yang benar-benar fundamentalnya bagus, bukan hanya sekedar ada koin apa kita langsung beli ikutan. Kalau saya sebagai dari sisi trader yang saya lihat adalah market cap-nya.
Nah, kalau dia marketnya masih kecil, harganya masih recehan, mungkin saya nggak akan lirik, nggak akan saya trading kan. Tapi ketika melihat Bitcoin dan Ethereum dengan transaksi yang hariannya bisa puluhan triliun, artinya kita masih nyebur uang 10 juta, 50 juta itu kayak debu di tengah samudra atau debu di tengah udara aja. Jadi kita bisa istilahnya mengikutin arus ombaknya Bitcoin, Ethereum, kemudian sekarang lagi trending mungkin Ripple, Doge gitu kan. Jadi investasi kripto memang sangat beresiko tinggi. Nah, makanya dari itu berhati-hati kita dalam mengalokasikan dana. Tapi kalau bagi saya investasi, karena bagi saya investasi itu adalah untuk jangka panjang. Dan saya belum berani untuk melakukan hal itu karena saya lihat ini sesuatu yang sepertinya hanya cryptocurrency seperti bubble value ya, istilahnya menaikkan nilai suatu barang tanpa kita ketahui itu barang itu apa gitu kan. Kalau emas ada wujudnya emas, ini referensi ini barangnya apa. Saya sendiri kadang meragukan kok naik dari 100 juta, dulu saya bilang 200 juta aja orang sudah heboh. Yakin Pak 200 juta Pak? Yakin 200 juta secara teknikal ini akan segera naik turun ke 200 juta juga. Kemudian lompat ke 400, kemudian lompat ke 800 sampai sentuh 1 miliar kemarin. Artinya apa? Ini aset yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita bermain di aset yang sangat berbahaya, artinya kayak kita jualan batu akik aja. Kalau saya punya batu akik, harga saya beli 1 juta, kalau ada yang beli 1 M saya kasih sekarang. Bukan saya kasihkan. Nih ambil ini dari Om Thanos nih, cincinnya harga 1 M, lalu saya beli 1 juta gitu kan. Itulah yang terjadi di Bitcoin karena kenapa valuasinya bisa sampai 2.000 triliun dolar. Artinya itu apakah benar ada uang sebanyak itu yang masuk, yang menukarkan yang menjadi kripto, di mana kripto Bitcoin sendiri ada sekarang beredar 18 juta. Tapi kalau dilihat dari technical analysis, dengan 200.000 Bitcoin per hari ya, bisa menggerakkan harga puluhan juta. Artinya apa? Bitcoin sendiri dengan harga 800 juta sekarang itu belum stabil, volatilitasnya sangat tinggi. Makanya banyak orang kalau tidak bisa mengambil posisi, kapan dia entry, kapan dia exit, ya nanti ikut-ikutan aja. Ada baiknya kalau saya bilang kalau mau jadi trader, follow aja, copy trade aja dari orang yang memang win rate-nya memang bagus. Kalau mau saya win rate-nya bagus ya ikutin aja apa yang saya lukis setiap hari gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau ikut saya cuan, yang lain ikut cuan juga gitu. Jadi dari sisi trader, pesan saya itu untuk memaksimalkan profit di trading Bitcoin. Artinya yang pertama kita harus punya waktu, dan yang kedua kita harus punya modal. Kalau dua itu sudah kita punyai, technical analysis gampang dengan Luno Academy, 2 minggu kelar kok belajar technical analysis. Saya banyak belajar dari Luno Academy, istilah-istilah yang saya nggak paham gitu kan, bullish flag, triangle, symmetrical triangle atau bullish pennant atau hammer. Itu bagian dari setelah saya pelajarin, itu adalah bagian dari transaksi jual beli yang dilakukan orang-orang. Jadi kenapa tiba-tiba DAM, kenapa tiba-tiba PAM, berapa nilai Bitcoin yang masuk atau keluar sehingga menyebabkan terjadi market yang seperti itu sebenarnya bisa dibaca secara data. Makanya kita kita sebagai trader itu informasi data itu sangat penting. Candlestick itu adalah seperti signal ya, signal bahwa hati-hati lo nanti turun, ini bakalan naik lo dengan tadi kan ada yang nanya juga indikator apa, mungkin nanti kita bisa bahas detailnya lah. Saya sudah banyak di Telegram, indikatornya nggak perlu banyak, maksimal 4 aja kita kuasai. Kita yakin dengan technical itu kita kapan masuk, kapan exit sudah bisa kita ikutin tanpa harus, intinya jangan serat aja di trading. Jangan serat. Benar-benar. Jadi tahu puas ya Pak ya kalau di tradingnya. Oke, mungkin itu closing dari saya. Baik. Terima kasih Luno atas kesempatan yang diberikan dan kepercayaan yang diberikan. Semoga ke depan acara seperti ini bisa terus berlanjut supaya kita bisa mengedukasi orang-orang Benar-benar Pak. mengenai aset kripto ini.
Baik, terima kasih banyak Pak Fazrul dan juga Pak Hansen. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang diajukan kepada Bapak, baik Pak Fazrul maupun Pak Hansen. Tapi karena keterbatasan waktu kita sebenarnya Pak, jadi mungkin nanti kita minta izin kali ya Pak. Misalnya nanti ada pelanggan yang masih mau bertanya-bertanya di Telegram kali ya Pak ya. Mungkin bisa mohon dijawab ya Pak ya, karena kayaknya masih banyak banget ini yang penasaran. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum gabung Telegram, bisa langsung gabung ke Telegram Luno Indonesia ya Bapak Ibu, karena di dalamnya ada Pak Hansen dan juga Pak Fazrul, yang dimana beliau bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab di sesi kita kali ini. Oke, untuk Telegramnya di mana? Nanti setelah ini saya akan bagikan. Jadi untuk hari ini sebenarnya untuk sesi tanya jawabnya ataupun talk show-nya bersama Pak Hansen dan juga Pak Fazrul sebenarnya sudah selesai. Tapi Bapak Ibu jangan kemana-mana, sebentar lagi kami akan bagikan takjil Bitcoin-nya.